Banyak orang masuk surga itu bukan karena pahala, tapi karena rahmat Allah. Rahmat Allah itu di atas semua ibadah kita. Jadi beribadah itu belum tentu masuk surga, tapi kalau dapat rahmat Allah pasti masuk surga. Nah, bagaimana cara mendapat rahmat Allah? Salah satunya adalah mendekati guru. Yang kedua, memandang gurunya. Nah, kalau seperti ini saya lihat ibu tidak memandang guru secara pasti. Ada di samping saya. Bagaimana Ibu Asti dan teman-teman berada di depan sini, Agro berada di satu barisan ini kira-kira. Kira-kira boleh nggak langsung berubah tempatnya? Boleh. Agro, Ibu langsung hadap saya ke sini, Ibu pindah ke depan. Yang di sini juga hadap ke saya, Ibu ya. Ayo maju Bu, yang ini satu akan besar maju boleh Bu. Ayo Bu. Inilah adab-adab kita belajar ya. Adro, boleh di sini Adro. Besar. Iya betul Bu, benar ya. Ternyata anggota dewan tidak sombong. Masih bisa diatur namanya. Ibu-ibu, saya tanya, wakil presiden sama presiden mana yang tinggi? Presiden. Wakil rakyat dengan rakyatnya? Mana yang tinggi? Rakyat. Maka anggota dewan tak boleh sombong. Yang tinggi rakyat atau wakil rakyat? Rakyatnya. Jadi anggota dewan harus ngalah dengan kasihan. Habis kita nanti. Paling enak kue bakwan. Cakep. Enak Pak. Di Tanjung Balai. Cakep, jauhnya Pak. Kalau sudah ada anggota dewan, masalah masjid akan selesai. Amin. Tapi sebenarnya buat ini kecil. Kalau dia selesaikan sendiri, nanti dia masuk surga sendiri. Kesian kita kawan. Ini cuma mandi semenannya. Semua masuk sama-sama ke surga atau dia sendiri Ibu? Sama-sama. Kita mau jalan kecil ini. Mudah-mudahan yang hadir hari ini calon penghuni surga. Amin. Orang berdoa ketika hujan itu makbul, apalagi suasana kita suasana malaikat. Majlis ilmu ini majlis malaikat. Mudah-mudahan yang sakit hari ini sembuh. Amin. Yang banyak utang mudah-mudahan lunas. Amin. Yang belum punya anak dapat anak. Amin. Yang jaga dapat jodoh. Amin. Amin. Yang sudah punya anak, anaknya soleh-soleh. Yang suaminya nganggur dapat kerja. Semuanya mati dalam husnul khotimah. Lalu akan semuanya sebelum mati dapat berhaji dan umroh. Yang belum ada mobil, mudah-mudahan tahun ini dapat mobil. Minimal mobil jenazah. Mudah-mudahan semuanya mati dalam kalimat La ilaha illallah. Semoga yang kumpul di masjid ini nanti kumpul bersama di surga. Amin. Dengan anggota-anggota dewannya. Amin. Kalau dia nyumbang. Ini memang lagu. Ya terbayang oleh dia tuh waktu apa nih. Jadi terbayang dari sini. Maka dia tak mau masuk surga sendiri sama-sama. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti di surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasul Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du.
Ibu-ibu, tadi saya lihat ketika hadroh main selawat, membaca selawat, ada yang diam, ada yang tidak baca, ada yang baca tapi tak kedengaran, bahkan ada yang nangis. Haru dia mendengar nama Rasul disebut. Itu sudah sampai makom cinta dia kepada Nabi. Allah, dia udah merasa nangis. Ada yang biasa aja, yang mana gitu ya. Kata Nabi apa? Di sekitar kita ini ada orang munafik. Siapa orang munafik? Selawatnya pelan, gak kedengaran. Ada nggak tadi kira-kira? Ada nggak? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tapi kalau lagu-lagu dangdut keras dia gitu ya. Cinta satu malam. Ya. 5 menit lagi. Maka ibu-ibu berbahan jangan jadi orang munafik. Ketika orang berselawat, Allah mendengar nggak? Allah dan malaikat pun berselawat. Oh, munafik si pula ternyata. Yang nggak baca selawat namanya orang bakhil. Bukan golongan Nabi dia itu. Nggak dapat sapaan Nabi. Barang siapa mendengar namaku disebut dia tak ucap selawat, dialah orang bakhil. Yang pelan orang munafik. Mau jadi orang munafik atau orang bakhil atau orang yang dicintai Allah dan Rasul? Dicintai Allah dan Rasul. Yang lain nggak boleh riak. Selawat Nabi boleh riak, gerak-gerak boleh riak. Sampai macam orang gila pun boleh. Selawat coba kita ulangi, jangan sampai kita dicap orang munafik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habib, ya Nabi Allah. Mudah-mudahan semuanya tergolong orang-orang yang diberi sapaan. Amin. Dicintai Allah dan diberi sapaan oleh Rasulullah. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan nyamuk sembarang nyamuk. Nyamuk tidak sekolah. Saya gemuk bukan sembarang gemuk. Gemuk membawa berkah. Orang suka bertanya, kok Ustaz jangan gemuk ya? Yakinlah, apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Saya berusaha untuk tidak ganteng, ternyata masih ganteng juga. Saya ini sebenarnya walaupun begini banyak yang mau, tapi mau muntah. Saya teringat kalau saya ganteng tuh banyak orang kirim salam, ibu. Sekarang banyak yang kirim doa. Mudah-mudahan sembuh ya Ustaz ya.
Ibu kan belum merasa jadi seorang tiap hari jumpa perempuan yang bermasalah, Pak. Ada 3 orang kemarin yang mau sama saya. Kamu apa nggak tahu. Minta diselamatkan. Emang saya udah selamat? Alasannya numpang masuk surga. Emang saya udah pasti di surga. Ya. Setelah saya gemuk nggak nyanyi 3-3-nya. Gimana saya ngelakkan 3 orang itu ya? Ternyata kalau beli saya gemuk ini ya, 2-2-nya langsung pergi semuanya. Di penjara ada 1 orang, di Malaysia ada 1 orang, jadi ada 1 orang. Mantap. Pas keluar tuh, jadi nggak kita nikah? Nggak jadi lah tuh. Kenapa nggak jadi bu? Saya gemuk sekarang. Emang kenapa gemuk emang? Nanti kalau kita nikah, siapa yang hamil? Jadi alhamdulillah, banyak ustadz ganteng sekarang bermasalah. Terjadi perselingkuhan antara jemaah sama ustadznya. Banyak kan bu ya? Untung saya itu leher. Maka saya bukan tambah ganteng, cuma itu udah risau gitu. Istri saya pun tenang sekarang, ambil. Makanya ibu takbir. Allahu Akbar. Jangan memulai rendahan ini. Langsung baca doa nih, selesai nih. Maka ibu-ibu yang berbahagia, Bapak Ustadz yang kita muliakan, mudah-mudahan beliau selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Diberi kesehatan lahir dan batinnya. Disempurnakan semua hajat-hajatnya. Amin. Mudah-mudahan beliau selalu mulia. Ditutup aib-aibnya. Begitu juga dengan anggota dewan kita, mudah-mudahan selalu dalam bimbingan Allah untuk menyuarakan aspirasi rakyatnya. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Tuhan pergi ke Mekah, oh ya, kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa banyak mengaji. Anggota dewan yang amanah, insya Allah dipilih lagi. Amin. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa pakai sepatu. Anggota dewan tidak amanah, mati jadi hantu. Tinggal dia amanah atau dia mau jadi hantu. Mana lah Ustaz? Saya takut juga jadi anggota dewan. Bukan enak, itu kan boleh bukan enak. Nanti kasih perbuatan nggak diisi, marah, rajuk. Pernah jadi anggota dewan itu gaji tak seberapa, tapi dikutuk-kutuk semua orang itu. Jadi batu lah. Mudah-mudahan beliau tidak jadi batu. Ibu-ibu bapak yang berbahagia, sangat senang sekali hadronya bagus tadi bunyinya ya. Protokolnya rapi, bagus sekali. Yang ngaji bagus, walaupun tadi ada saya tengok tadi dia belum makan anggur dan anggur. Aku udah anggur nggak ya? Bagus nampak dan pukulan-pukulannya udah rapi semua ya. Karena bajunya sudah lunas ibu ya. Udah Ustaz. Kes ini Ustaz, kes. Dewan tadi. Belum kasih tahu aja. Anggota dewan kita sebenarnya sudah menyiapkan bahan baju gitu ya. Bahan baju rekaman mau. Dan jemaahnya saya lihat bagus semua cara memperhatikannya, nggak ada yang ngomong, nggak ada main HP. Biasa di mana-mana main HP, main apa nggak ada di sini. Tapi berpengalaman dan tahu tentang adab-adab menuntut ilmu. Tengok wajahnya, wajah-wajah tidak berdosa semua. Ya. Hanya 1 orang saya lihat wajah-wajah bermasalah ini. Ada saya lah ini. Jadi saya senang sekali bersama-sama ibu seperti ratunya bidadari semua ya. Saya lihat judulnya sangat bagus sekali. Sangat senang dengan judul ini. Jadi Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ulangi sama-sama, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita sebelum kita sendiri yang merubahnya. Coba
Merubah apa ibu sebenarnya? Berubah dari miskin ke kaya, dari tak menikah menjadi menikah, atau berubah dari gak punya anak menjadi punya anak, gak punya jabatan menjadi punya jabatan? Tidak. Kita ingin merubah ibu-ibu ya kehidupan kita ini dari tidak tenang menjadi tenang. Coba saya tanya, nyari kaya atau nyari tenang? Yakin tuh? Ibu dulu milih suami gantengnya atau mencari tenang? Yakin tuh? Kerjanya atau gantengnya? Dua-duanya. Seandainya laki-laki menikahi wanita karena akhlaknya, semua wanita berlomba-lomba memperbaiki tidak memperbaiki wajahnya. Sebaliknya jika wanita itu menikahi laki-laki karena akhlaknya, sibuklah laki-laki memperbaiki akhlaknya, sholatnya, tidak sibuk mencari hal. Nah sekarang ibu ya, apakah laki-laki itu mau menikahi sama wanita jelek? Jarang-jarang ibu-ibunya. Pasti cantiknya dulu deh. Iya ini cantik. Maka ibu-ibu berbahagia, merubah hidup kita ini dari tidak tenang menjadi tenang. Kenapa? Ujung akhir hidup kita ini Allah berfirman di surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ibu semua kalau bisa hafal ayatnya, nanti hafal boleh pulang. Sama-sama ibu ya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, dan masuklah ke dalam surgaku. Yang dipanggil siapa? Hai orang kaya, hai atau hai jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang. Wahai jiwa-jiwa tenang, kembalilah kepada Tuhan. Nah sekarang udah tenang belum kita nih? Selama ibu masih mikir yang tiga, yang tiga ini ibu mikir, nama itu ibu tidak tenang. Arahkan kepada tiga. Jadi daripada tiga ke arah tiga. Singkirkan dulu kerisauan kita kepada tiga ini, fokus kepada tiga lagi. Nah, ibu ya, apa yang tiga itu, ibu ya? Yang pertama, selama kita sudah yakin apa yang sudah dijamin Allah, rezeki, jodoh, maut. Apa yang dijamin? rezeki, jodoh, maut. Apa jiwa-jiwa yang tenang? Nah, di sini nih jiwa-jiwa yang tenang. Siapa wanita hebat itu? Wanita hebat itu bukan karena wajahnya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukannya. Dewan gak dewan bukan itu nilai. Mau masyarakat biasa, tapi orang wanita hebat itu karena hatinya, kuat hati. Dia pandai bersyukur dengan nikmat Allah, dia pandai bersabar dengan ujian Allah, dia redho dengan ketetapan Allah. Itulah wanita sukses. Itulah wanita hebat. Siapa wanita hebat? Kuat hatinya. Kita coba dulu. Wanita hebat bukan karena wajahnya, hartanya, atau kedudukannya, tapi karena kuat hatinya. Dia pandai bersyukur dengan nikmat Allah. Dia pandai bersabar dengan ujian Allah. Dan dia redho dengan ketetapan Allah. Coba, apakah ibu masih berpikir kepada yang tiga tadi, rezeki, jodoh, maut? Capeklah hidup kita. Sekarang arahkan kepada syukur, sabar, redho. Kalau ibu sudah punya ini gampang semuanya. Hati kita akan kembali kepada Allah dengan jiwa yang masuklah ke dalam golongan Allah dan masuklah dalam surga. Apa jiwa-jiwa yang tenang? Hati yang puas dan diredoi. Apa hati yang puas? Pandai bersyukur dengan nikmat Allah, pandai bersabar dengan ujian, dan redho dengan ketetapan Allah. Kita ulangi lagi, wanita hebat bukan karena hartanya, bukan karena wajahnya, bukan karena kedudukannya, tapi karena
kuat hatinya. Dia pandai menikmat Allah. Dia pandai dan dia reda. Ini tiga yang menguatkan jiwa kita. Bukan meningkatkan rumah, bukan meningkatkan harta, bukan. Bukan banyakkan gelang kalung, bukan. Makin ibu banyak gelang kalung, makin takut kehidupannya. Rumahnya dipagar terus, dikasih setrum lagi rumahnya. Ternyata suaminya lupa. Suaminya mati ternyata. Dulu dia takut kalau suaminya nikah lagi, ternyata dia nikah lagi. Suaminya mati muda, mau tak mau dia nikah. Aduh, khawatir sekali. Coba sekarang rezeki dia diatur belum? Jodoh dia diatur belum? Kematian dia diatur belum? Masih mikir nggak 3 ini dulu kira-kira? Besok mau makan apa? Besok bayar listrik gimana? Berarti belum tenang hati. Jangan-jangan suamiku punya simpanan. Ya punya simpanan di bank. Jangan-jangan corona datang lagi, takutan lagi. Maka ibu tidak akan tenang sebelum ibu rubah dari 3 kepada 3. Apa yang 3 tadi yang sudah dijamin Allah? Rezeki, jodoh. Sudah yakin dengan rezeki ibu? Masih bilang besok kalau ada suami gimana mau makan? Masih bilang itu, berarti nggak yakin. Saya tanya, siapa yang mau beri rezeki ibu? Allah. Yakin ibu? Berapa persen? 100%. Angkat tangan yang yakin 100%. Mana dia? Takbir. Allah. Coba, saya takut kehilangan Allah. Saya takut kehilangan Allah. Kehilangan suami siapa takut? Kehilangan suami siapa takut? Angkat tangan yang tidak takut kehilangan suaminya. Takbir. Allahu Akbar. Yang ngasih makan siapa tadi? Masa Allah? Masa suami ngasih makan? Kalau suami mati, mati lagi kita. Sekali lagi, siapa yang ngasih rezeki ibu? Allah. Betul nih. Siap jadi janda bu? 2-3 orang namanya dia. Siap jadi janda, siap tidak siap harus Siap. karena malaikat tidak mau tahu ini ya. Adakah malaikat nanya ibu siap? Enggak. Apa kesiapan kita jadi janda? Barang siapa kata Allah. Apabila seorang istri kehilangan suami, dia reda dengan ketetapanku, maka akulah pengganti suaminya. Dia lapar dan haus, akulah ya rozak baginya. Dia butuh kasih sayang, akulah Rahman dan Rahimnya. Ibu jangan melihat janda itu salah. Selama ini orang yang janda kasihan, pada iri kita melihat janda. Karena hidup dia bersama Allah. Kita hidup dengan manusia biasa. Allah jelas nggak bu? Siapa yang kasih makan tadi? Allah. Siapa yang maha kaya? Allah. Yang nggak pernah ninggalin kita siapa? Allah. Yang paling sayang sama kita siapa? Allah. Jelas nggak ibu? Suami kita jelas atau indah jelek? Jelek karena itu dan tidak apa? Maka jadi janda sama-sama. Jadi dia kelapa muda diparut-parut. Jadi janda, siapa takut? Ulangi, kelapa muda dengan es. Kelapa muda dengan es. Janda? Yes. Mulai sekarang jangan takut lagi. Siapa yang mendampingi? Allah. Kata siapa tadi? Allah. Janji Allah pasti atau insya Allah? Pasti. Apabila seorang istri, ini langsung dalam hadis qudsi langsung. Allah ngomong langsung, apabila seorang istri kehilangan suaminya, hidup atau mati, dia redo, aku redo ya Allah. Maka akulah pengganti suaminya. Yakin nggak ibu? Yakin. Coba ulang ibu. Apabila seorang istri Apabila seorang istri kehilangan suaminya, dia redo dengan ketetapan Allah. dia ridho dengan ketetapan Allah, Maka Allah lah maka Allah lah pengganti suaminya. Pengganti suami. Apa yang dilakukan suami, Allah lebih sempurna lagi. Yakin bu? Yakin. Itu yang membuat ibu tenang. Itu ilmu hari ini termasuk ilmu tentang iman dan selama ini ibu gelisah saja. Jangan-jangan suamiku sudah apa ya ibu ya? Sudah buat cabang di mana-mana. Ini Bu RT di sini ternyata suaminya RT juga di sana dulunya. Lambat pulang aja, itu sudah mulai gelisah. Apalagi kekasih lamanya sudah di Batam hari ini. Maka sudah jadi janda pula kekasih lamanya. Apa ucapannya dok?
Kalau kehilangan suami, inna lillahi. Wa inna ilaihi raji'un. Apabila seorang istri, ini kata Nabi, tadi kata Allah, ini kata Nabi. Apabila seorang istri kehilangan suaminya, ucapannya inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Allah segera menggantinya dengan suami yang lebih baik. Amin. Amin. Doakan hilang jadi. Jadi ibu jangan takut lagi kehilangan. Kehilangan siapa kita takut? Allah. Siapa yang kasih makan tadi? Allah. Siapa yang paling sayang? Allah. Sekali lagi kehilangan Allah lah yang kita takuti hari ini. Bagaimana ibu-ibu kehilangan Allah tadi? Banyak hari ini orang-orang istri kehilangan suami atau kehilangan Allah, Bu? Rata-rata yang ditakutinya kehilangan suaminya. Sudah berapa kali subuh kesiangan, kehilangan subuh. Kehilangan Allah ini. Jalan-jalan ke pasar, ke mall, sholat nggak dijaganya. Tapi kalau suami pulang lambat aja gelisah dia. Maka sekali lagi suami kita itu milik siapa, Bu? Yakin Ibu? Maka kalau dia hilang baca apa tadi? Sesungguhnya semua itu milik Allah dan pasti kembali kepada Allah. Suami kita itu kita yang dapat atau Allah titipkan? Allah titipkan. Hak milik atau hak pakai? Tahu semua. Suami aku nih jaganya susah lo dulu. Dari SMA jauh. Siapa yang kasih jodoh, Bu? Allah. Sudah lama-lama mencinta nikah sama orang. Nanti jodoh tangan siapa? Ya, dulu ada calon kita tuh ngantar kita ke PT, ngantar jemput. Ya ibu nikahnya sama Bahasa Inggrisnya apa tuh? Cinta dan awak nikah dan orang. Bahasa Padang, Bapak. Oh, Padang. Bahasa Barat. Sumatera Barat. Maka ibu-ibu yang berbahagia, ketika suami kita hilang baca apa? Yakin ibu-ibu Allah ganti dengan yang lebih baik? Bukan lebih ganteng, bukan lebih kaya, lebih baik dalam mendekatkan diri kepada Allah. Punya suami ganteng tapi hidup tidak tenang, jelek pun tidak tenang. Cari yang sedang Pak Ustaz itu sama saya yang sedang. Terlalu ganteng kita cemburu, kalau jelek kita muntah. Cari yang sedang. Saya ini karena dilihat orang bisa muntah, bisa tidak biasanya. Tergantung dari mana nengoknya. Jadi sekali lagi ibu cari tenang atau cari kaya? Tenang. Kalau mau tadi tenang atau tidak sebenarnya? Kalau mau lihat orang tenang tidak tenang, kalau di Amerika tengok cara tidurnya, mudah tidur atau sulit tidurnya? Sulit. Nah itu banyak kali proposal. Masjid Anu belum selesai, Masjid Azizi lagi. Jadi anggota dewan masjid itu susah urusannya. Nah ini ibu ya, jangan bilang enak ya waktu itu enak. Dia kamu apa tuh udah kapal lewat senyum. Dalam hatinya banyak masalah. Senyumnya macam ibu wali kota tuh. Ini ibu cari tenang atau cari kaya? Maka untuk tenang dia ada 3 sifat: syukur, sabar, redha. Inilah yang mau diasah sama ibu sekarang. Coba jangan mikir lagi tentang rezeki, jodoh, maut. Itu umur kemarin, ini udah 40 ke atas. Pikir syukur, sabar, redha. Bisa ibu? Insyaallah. Syukur, sabar, redha. Bisa ucapannya satu aja ucapannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di semua keadaan. Semua keadaan baik bagi orang beriman. Mau hujan, mau panas, aduh, masih aduh itu gak tenang hidupnya. Hujan, alhamdulillah. Panas, alhamdulillah. Suami ada, alhamdulillah. Yang ada pun alhamdulillah. Maka ibu ya, apabila udah bilang alhamdulillah, berarti udah tenang hatinya. Meninggal, rohnya akan tenang, akan berkumpul di rohnya tadi di kelompok-kelompoknya Allah dan masuk surga. Kenapa ada hantu, gentayangan, ya ibu ada kuntilanak? Itu roh yang tidak tenang, nggak punya ketenangan, gelisah dia ibu, nggak diterima bumi, langit nggak terima.
Kalau cantik jadi kuntilanak, kalau jelek jadi genderuwo. Jadi sudah bolong pula. Kenapa? Rohnya tidak ter. Nah sekarang itu mau mati nih, sudah tenang belum? Tapi jilbab besar tapi tak tenang-tenang, cemburu buta tuh. Suaminya meluk, yang memulai seseorang pakai cadar, cemburu dia gitu. Siapa nih mas? Siapa? Itu nenek abang. Kok lentik makanya? Kok dia bukan mau nenek? Neneknya pun lentik juga ya mas. Cemburu dari dulu, cemburu terus. Ada nggak masih cemburu sekarang? Kalau salah. Oh itu neneknya, oh itu adiknya, pokoknya baik sangka saja. Nah 3 kali ini syukur, sabar, ucapannya apa? Alhamdulillah. Kenapa suami kita bilang kalau hilang alhamdulillah? Allah ganti dengan yang lebih baik. Kalau kita jadi janda, Allah akan menemani kita. Jadi tak ada yang bersyukur, semuanya syukur. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu ya Allah. Banyak wanita masuk surga, banyak wanita masuk neraka karena kurang pandai bersyukur. Coba apa sifat itu terakhir nanti supaya tenang? Qanaah. Apa? Qanaah. Merasa cukup dengan apa yang ada, tidak tertarik dengan orang punya. Kalau ibu sudah merasa tidak tertarik dengan orang punya, itu orang kaya. Masih tertarik, rumahnya bagus sekali ya, masih belum bersyukur dia. Jangan tengok suami orang, tengok suami kita. Siapa paling ganteng? Oh, suami kita berarti banyak di sini. Suami saya, suami siapa? Saya. Suami siapa yang baik-baik hati? Suami saya baik budi. Jadi jangan tengok orang punya. Suaminya ganteng, wajar, istrinya cantik. Rumahnya besar, wajar, keluarganya besar. Dia tak tertarik sama orang punya, itu berarti tidak tenang jiwanya. Masih tertarik gak dengan berulang orang? Maka dengki pula tuh masih bisa pulang dari berulang. Ada suami nganggur deh. Jangan. Biar tuyul kalinya. Ada nggak juga tuh? Tengok orang pakai kalung 3 lapis ya. Kita bilang apa? Oh leher dia memang cocok pakai kan? Leher aku tidak cocok. Cocoknya pakai celurit. Dia punya mobil, wajahnya wajah mobil. Yang punya motor, wajahnya wajah motor. Sesuaikan dengan wajah kita ini. Wajah ibu wajah numpang. Kerjaannya numpang. Nah ini ibu ya, sama-sama syukuri apa yang ada. Hidup adalah tetap jalani, melakukan yang terbaik. Hadis riwayat Ibnu Masih. Nah, makanya ibu ya, jangan nengok orang punya, nengok siapa punya. Nengok rumah kita atau rumah orang bu? Alhamdulillah masih ada rumah. Jangan bilang kapan punya rumah seperti itu. Kapan itu pupur nikmat. Kapan? Lama-lama teriakan kapan ibu. Coba tengok rumah kita bilang apa? Alhamdulillah masih ada rumah. Kalimat alhamdulillah syukur, Allah pasti menambahnya dengan lebih cantik, dengan lebih bagus ya. Ibu tengok misalnya leher orang ada kalung, pegang leher kita, alhamdulillah masih ada leher. Hai malaikat, tambah lagi nikmat lehernya, tambah kalung betul. Jadi ada ibu 3 lapis di bawah bilik ibu, goyang-goyang pula itu. Kita tengok. Boleh nggak kita bilang dia sombong? Wanita itu cuma masuk neraka gara-gara suka urusan suzon. Sombong kali ibu itu, sampai digigit mau sombong kali ibu itu. Dia pakai 3 itu bukan sombong,
Karena dokter bilang dia harus pakai Biar sehat. kalau pakai satu kurang sehat. Kenapa dia goyang-goyang? Supaya lancar jalannya. Terapi ya. Boleh nggak bawa kalung gelang bagi wirid? Boleh, bawa banyak-banyak. Pinjamkan kawan kita. Supaya doanya terlihat. Ini pakai sendiri dia, kawannya iri dan kiblat kawannya dia. Sekali lagi, tenang atau kaya bu? Syukur atau kubur nikmat? Syukur. Coba ibu lihat, kalau suami ngasih uang kurang, ibu marah-marah, berarti ibu tak pandai bersyukur. Biasa 50.000 satu hari, dikasih 20.000, bilang apa bu? Yakin nih? Apa masa sendiri? Apa tahu nggak sendiri? Ada yang gitu bu? Ada. Datang dia ini. Ada bu? Ibu jangan gitu, alhamdulillah. Pasti ditambah atau insya Allah ditambah? Insya Allah. Pasti saudara yakin dengan janji Allah. Lain sekarang bersyukur aku tambah. Kufur akan dia 20.000, alhamdulillah. Kita ajarkan di pos toko sana. Biasanya 50, sekarang kasih 20. Biasanya mencap-mencap, tahu anak abang jajan berapa? Tapi dia nggak lagi, dia mau jadi orang bersyukur ini. Suaminya pergi kerja, ibu masak apa dia bilang? Ternyata tetangga sebelahnya tuh musim hari raya Cina ikan dugis banyak. Tetangga sebelahnya nelayan, bagi-bagi sekilo tetangganya, dapat lagi sekilo, harganya 50.000. Jadi berapa duitnya bu? 70. Bertambah atau berkurang? Siapa yang nambah? Allah. Lewat siapa? Masya Allah, ya benar ya Allah. Coba dibilang, taruh ke kulkas, mau pergi belanja lagi beli bumbu-bumbu, baru keluar pintu pakai sendal, pamannya datang bikin kejutan. Mabruk, bawa ayam goreng yang bumbu 100.000. Berapa duitnya? Bertambah atau berkurang? Siapa yang nambah? Pasti atau insya Allah? Pasti. Syukuri yang ada, jangan nanya yang nggak ada. Yang marah-marah tadi 20.000 itu ke pasar hilang pula duitnya. Nah, bisa. Ada nggak orang seperti itu bu? Nah ibu disyukur atau kufur? Bang, nanti jangan lupa bang kalau lewat Nagoya bang, martabak keju ya bang ya. Ya bawanya goreng di. Kira-kira kita marah atau bersyukur? Ya apa? Alhamdulillah. Saya suka goreng pisang. Padahal masih tak goreng pisang. Pas lagi makan menantunya datang bawa martabak pisang dapat. Kalau mau apa butuh pecah. Makan pisang keras pula itu lagi. Ada nggak istri gitu bu? Nggak ada lagi udah meninggal. Nah, ini ibu yang mulai sekarang apapun yang suami kasih, alhamdulillah. Senyumannya coba senyumannya. Suami salah beli, alhamdulillah. Kita suruh beli madu palsu, dia beli madu asli. Tahu bedakannya bu? Kalau madu palsu datang itu nggak apa-apa. Pas dia belah madu baru. Dia daripada kopi nanti baca asli madunya itu ya. Terus sekali lagi bersyukur atau kufur bu? Bersyukur. Bang belikan baju hadron nanti bang mau lomba bang di Jakarta karena abang nanya warna biru bang ya biru. Kenapa? Biru. Datang warna hijau. Malah kita syukur bu. Alhamdulillah ternyata suami aku buka warna. Dia nggak bisa bedakan mana hijau mana. Untunglah yang pakai hijau tadi penyanyi utamanya. Yang lain pakai biru dia pakai hijau. Menang pula dari biru. Kenapa istrinya bersyukur? Mulai sekarang bu, kira-kira apapun suami kasih alhamdulillah. Bisa bu? Yakin Allah nambah bu? Yakin. Kita masuk, makanya juga setelah iman kita bagus, iman sudah bagus, maka sholat itu nomor berapa bu? Nomor 2. Iman nomor 1. Iman nomor Kita cerita tadi iman, syukur, sabar, redho itu iman. Kalau iman rusak, sholatnya rusak. Tapi kalau imannya udah bagus, sholatnya
sholatnya maka amal pertama yang ditanya adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka diterimalah amal yang lain. Jika sholatnya buruk, ditolak amal yang lain, ibu-ibu ya. Maka ibu-ibu itu enak sebenarnya. Kalau laki-laki menjaga sholatnya 3, kalau perempuan cuma 1. Apa perempuan jaganya bukan? Barang siapa menjaga sholat 5 waktu, Allah berikan 5 perkara kepadanya. Allah berkahi rezeki dan umurnya. Allah bebaskan dia dari azab kubur. Allah beri catatan amal dari tangan kanannya. Kita ulang yang pertama, barang siapa yang jaga sholatnya, Allah berikan rezeki dan umur yang berkah. Ulangi yang pertama, Allah berikan bebas azab kubur, menerima catatan amal dari tangan kanannya, melintasi siratal mustaqim seperti kilat, masuk surga tanpa hisab. Untuk siapa nih? Untuk orang menjaga sholat, bukan untuk orang yang khusyuk dan bukan menjaga sholat. Itu kalau dia jaga, kalau dia nggak jaga, nggak dapat 5 itu. Maka yang dijaga wanita itu adalah sholat di awal waktu. Kalau laki-laki di awal waktu, di mana azan diazankan dengan cara berjamaah. Perempuan tidak terlalu dikuatkan ke masjid, tidak terlalu kuatkan berjamaah. Yang penting di awal waktu. Kalau rusak sholatnya berarti rusak semua amal. Kalau baik sholatnya, baiklah semua amal. Maka ibu berbahagia, kita ulangi pahala menjaga sholat. Yang pertama, Allah berkahi umur dan 2, Allah bebaskan dari, Allah menerima catatan amal dari, meniti siratal mustaqim, masuk surga, tidak ada pahala yang sebesar menjaga sholat. Apakah ibu sudah menjaga waktu sholat itu? Siapa yang menjaga waktu sholat, Allah akan menjaganya dunia dan akhir. Siapa yang lalai sholatnya, Allah pun akan lalaikan dirinya dunia dan perbaiki hubungan dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dengan dunia ini. Ada masalah dengan suami, ada masalah dengan ekonomi, ada masalah dengan teman, perbaiki sholat kita. Karena hubungan pertama dengan Allah adalah sholat. Oh, kenapa suami saya gajian terlambat? Oh, saya sering terlambat sholatnya. Kenapa kesiangan? Kenapa kok susah ekonomi saya? Coba kenapa ibu susah ekonominya? Ketika ibu merasa kok seret ekonomi, tanya, subuh saya jam berapa? Coba. Habis subuh saya tidur lagi enggak ya? Dua tanya dua tadi. Ketika ibu susah ekonomi, tanya, subuh saya jam berapa? Habis subuh tidur lagi enggak ya? Tidur yang dilarang itu kan ada 3 paling kurang. Selesai subuh tidak boleh tidur. Allah tanamkan kemiskinan. Itu yang sholat subuh tidur. Bagaimana yang tak sholat sama sekali? Miskin selama itu nggak pernah tengok orang senang gitu. Tengok orang beli kulkas dia kedinginan. Itu miskin. Orang beli kulkas baru dia kepanasan. Ada orang itu bu. Datang di hari ini. Enggak. Coba ibu tanya, subuh itu jam berapa? Tepat waktu? Sebelum subuh ada sholat sunat 2 rakaat yang lebih baik daripada bumi dan sisinya. Habis subuh tidur, habis semuanya. Miskin lagi. Tengok suami ibu, kenapa ya di ekonomi kita Pak? Tanya suami kita, Bang, apa subuh jam berapa? Kalau istri protes, tanya istrinya bermasalah subuhnya. Kalau istrinya pas nih sholat subuhnya, sebelum azan dia sudah bangun, bahkan dia sudah sahur dan sebagainya. Ibunya dia sholat 2 rakaat tadi, ibu 2 rakaat sama dengan bumi dan dia jaga habis subuh, dia jaga sampai waktu Isra. Nah, dia boleh tidur nanti di situ ibu. Ada yang tidur lagi habis subuh bu? Tuh, yang tidur tadi apa kata Nabi? Kau miskin, Allah masukkan rasa kurang dalam hatinya. Kurang aja. Punya uang tapi kurang. Ada yang seperti itu bu? Mulai sekarang dirubah. Coba lah kalau nggak percaya ibu, rubah sholatnya, nanti Allah rubah ekonomi ibu. Yakin bu? Ayam berkokok itu ada berapa? 3 kali tiap hari. Tapi yang punya ayam tak ngerti kan? Ada ayam tak kamu kita nih? Ada. Mati semua. Tengok wali-wali dia tahu wali-wali ayam ini bicara apa? Betok. Bangun,
Betul beda iramanya. Sholat, berdoa lah, malaikat pembagi rezeki itu turun. Nah ayat ketiga ini bahaya. Kalau ibu bangun di ayat ketiga ini, tok, jangan terlambat. Jangan terlambat, malaikat dah balik. Maka rezeki kita dipatok sama ayam yang kan pada rezekinya. Nah sekali lagi ibu, paham tak azan bu? Paham betul ayam bu? Jadi nggak boleh tidur setelah apa tadi? Setelah asar nggak boleh tidur juga. Kebodohan, bebal, pelupa dia tuh habis asar. Maka jangan tidurkan anak atau biasa. Habis maghrib menjelang isya, penyakitan, sering berapa penyakit. Nggak boleh tidur di maghrib sama isya. Nah terakhir tidak boleh tidur ketika ustaz sedang ceramah. Keterlaluan. Habis subuh kemiskinan, habis asar kebodohan, habis maghrib penyakitan, ustaz tidur. Keterlaluan. Nggak gampang jadi penceramah. Kalau tahu ustaznya tidur, lumayan. Nanti alhamdulillah. Jadi semua siap memperbaiki sholat bu? Insyaallah. Tidak ada. Sholat itu tiap agama. Ya. Apabila kita mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Tinggalkan sholat berarti merobohkan agama. Allah nggak minta kita khusyuk. Yang penting tepat waktu. Mana sekarang yang sholat belum tepat waktu, coba tepatkan waktunya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, amalan apa yang Allah cintai? Ada 3 kata Nabi amal yang dicintai Allah. Yang pertama, sholat di awal waktu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, berjihad di jalan Allah. Nah, berbakti sama orang tua saja nomor 2. Yang pertama, sholat di awal waktu. Anggota dewan harus sidang instruksi dulu, sholat di awal waktu. Yang jaga batang ini Allah. Allah sudah panggil kita. Kalian tak mau berhenti juga? Aku nggak tahu, nanti datang tsunami yang nggak tahu. Putus tidak pergi sendiri dia. Cari wudhu, tak cari apa, tak tahu. Berani putus bagaimana? Berhentikan nama berapa? Instruksi kedua apa? Azan. Allah Maha Besar, jangan semua kecil supaya berkah kota Batam itu. Kira-kira kota dewan sholat semua buatnya kan? Insyaallah, alhamdulillah dari halangan dan tidak terlalunya. Anak-anak laki-laki pun halangannya juga. Kalau perbuatan haid, kalau dia mensel. Jadi busuk nggak busuk ya? Bahkan busuk itu dari tarik sekarang ibu. Hampir nggak ada orang bu, masih terbayang utang banyak. Mak listrik lagi, jadi kamu kalau ke dewan kalau dia kan. Nah kalau kita nanti tidak busuk, ada 3 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. Itu menghapuskan dosa-dosa lalai dalam sholat. Itulah sayangnya Allah sama kita. Dah hayal-hayal istighfar. Dan habis sholat kan? Assalamualaikum, astagfirullah. Ingat tadi dosa-dosa dalam sholat. Lalai berapa rakaat nih? Itu belum udah tuh banyak bayaran yang belum. Yang penting kita sholat. Nah, ada lagi ibu ya, yang wajah kita nanti di akhirat 3 cahaya di akhirat. Wajah matahari, wajah bulan, wajah bintang. Cerah wajahnya seperti cahaya matahari. Orang melihat siapa cahayanya itu kok terang benderang. Orang yang sebelum azan sudah berhenti kerja semuanya. Aktivitasnya sudah dimatikan. Dia tinggal nunggu sholat. Wajahnya seperti matahari. Yang bulan dipanggil azan baru berhenti. Coba mana bagus bu? Sebelum dipanggil sudah datang atau sudah dipanggil datang? Sebelum dipanggil sudah datang. Mana kan kita dipanggil tak ada tanda? Wajahnya bintang. Nanti lah ya Allah sikit lagi itu masih panjang ya Allah. Tanggung ya Allah sikit. Jangan bilang tanggung tuh wajahnya seperti bintang. Nah ibu mau pilih mana sekarang, matahari, bulan atau bintang? Mulai sekarang perbaiki. Allah tidak akan merubah itu sebelum kita yang merubah. Sebelum azan sudah berhenti. Jadi Allah tidak ada usuk, tapi waktu-waktu itu. Coba warna apa tadi wajahnya? Matahari. Siapa itu? Sebelum dipanggil sudah ada. Bulan dipanggil baru dah. Bintang dipanggil lambat dah. Ada wajah pantat wali hitam dipanggil tak datang dah. Nah, langsung sholat ibu, gelap wajahnya di akhirat itu.
nggak kelihatan. Ada suara tapi nggak kelihatan. Saking gelapnya wajahnya. Nah sekarang kita coba, ibu-ibu misalnya zuhur jam berapa sekarang? Jam 12, jam sekian, 5 menit sebelum zuhur dia sudah siap-siap. Itu wajahnya seperti matahari. Bisa dirubah, Bu? Bisa. Induknya sholat tadi sholat apa? Subuh tadi, perhatikan, perbaiki subuh ibu, yakinlah semua akan diperbaiki oleh Allah. Banyak di subuh itu fadilah kan ibu ya. Sedekah pun di waktu subuh. Kan ibu punya kenceleng tuh ya. Walaupun ibu nggak bisa sedekah kemana-mana di rumah kan, bisa subuh itu. Habis subuhnya, bukan subuhnya, pas tuh habis subuh, 1.000, 2.000 itu berkahnya luar biasa. Ada malaikat yang datang pagi-pagi ke rumah kita, mendoakan keberkahan rezeki, satu lagi menyempitkan rezeki. Ya Allah, tambahlah, berkahilah rezeki mereka yang hari ini bersedekah, sempitkan mereka yang belum bisa sedekah. Maka 1.000 perak yang penting pagi-pagi sedekah. Suami kita kadang bawa uang ke masjid, taruh habis subuh dia sedekah pagi, ibu. Banyak sekali fadilah. Jadi semua siap memperbaiki sholatnya, Bu? Insyaallah. Yakinlah, ya, perbaiki sholatmu, Allah memperbaiki hidupmu. Yakin sekali. Kalau saya sudah mulai ada masalah, saya coba di mana? Oh saya tak tepat waktu, oh saya kurang berjamaah, oh saya nggak di masjid. Saya cek semuanya. Kan ibu-ibu tidak dipaksa ke masjid kan? Di rumah lebih baik. Dia boleh ke masjid ya. Maka mulai sekarang puasa dulu yang kita pikirkan atau sholat dulu. Nah, kenapa kita nunggu Ramadan baru beribadah? Sebelum Ramadan sudah bisa beribadah. Kita ulangi lagi tadi, ada 5 pahala orang menjaga sholat. Yang pertama, Allah berkahi umur dan rezekinya. 2, bebas azab kubur. 3, meniti surat, menerima catatan amal dari tangannya. 4, meniti siratal mustaqim seperti 5, masuk surga tanpa hisab. Ini amal pertama yang ditanya Allah. Jika gagal sholat, puasa gagal, zakat gagal, haji, umroh gagal semua, nggak diterima karena sholatnya kan. Makin banyak orang ya umroh berkali-kali tapi sholatnya nggak dijaga, sama dihampa dia ibu ya. Nah nih, so kenapa nanti amal ibadah kita ngaji belum sampai di tengah-tengah bumi dan langit? Karena pintu langit terbuka kalau kita sholat. Maka pintu langit, pintu surga adalah sholat. Insyaallah Bu semua jaga sholat. Insyaallah. Coba pantun sama-sama. Hari Kamis, hari Jumat. Hari Kamis, hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu. Hari Jumat, hari Sabtu. Itulah nama-nama hari. Hari Kamis. Nah, hari Jumat. Hari Jumat, hari Sabtu. Tuh, kalau siapa tidak sholat mati jadi bikin dia gitu ya. Mati gitu ya. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, subuh tadi boleh kesiangannya. Kali-kali kok nggak sengaja. Memang dia capek kali ini. Anggota dewan tuh, oh Heri ini, Heri tadi bandingkan, membanding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain. Itu dia udah. Ibu ya, capek dia. Kenapa? Wanita itu lebih banyak kerjanya dari laki-laki. Betul Bu? Suami-suami kerjanya ringan, dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Istri dari terbit matahari sampai terbenam mata suami baru selesai. Kalau terlambat wajar. Boleh Pak Ustaz jam 9 kok? Boleh. Jam 10 boleh sekali sedang. Memang tak sengaja. Tapi kalau tiap hari jam 9 soal duha itu namanya. Malaikat bilang subuh atau subuh. Pokoknya jangan meninggalkan sholat biar terlambat daripada tidak sama. Biar tak khusyuk daripada tidak sama. Yang penting apa kata Nabi? Janganlah kamu sholat seperti ayam matuk jagung. Itu dilarang Nabi. Lajulah tumaknina. Nah Al-Fatihahnya jangan itu tidak dibolehkan Nabi. Janganlah kamu rukuk seperti orang hamil tua, tak sampai rukuknya 90 derajat. Janganlah sujud seperti anjing. Itu yang dilarang Nabi. Kusuk tak kusuk belum ada. Jangan lajulah. Sabar. Al-Fatihahnya 1 ayat 1 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setiap Al-Fatihah ayatnya dijawab oleh Allah. Kalau kita laju-laju kapan Allah menjawab ini? Dalam ini tanya apa? Ya, maka pelan-pelan mata kita dan sebagainya. Hayati setiap gerakan ini apa?
Kalau saya berdiri kenapa saya nengok ke bawah? Oh ingat mati. Karena saya oh ingat mati. Rukuk hablum minanas, menghormati manusia. Sujud tuh hablum minallah. Semuanya ada makna. Tapi tidak sempat kita jelaskan hari ini. Mudah-mudahan semuanya mengerti. Jadi perbaiki sholat. Kalau ada masalah, tengok apa? Ada yang rusak di sholat saya ini. Ada hubungan yang nggak beres dengan manusia, dengan dunia ini. Cek subuh saya gimana, zuhur saya gimana, asar. Jadi kalau orang jaga sholat, kalau dia berangkat pagi, dia bertanya zuhur di mana. Kalau berangkat zuhur, asar di mana? Berangkat asar, maghrib di mana? Kalau pergi mall yang ditanya apa? Ada tempat sholat nggak di sana? Tempat baksonya ada nggak? Ada pempek nggak di sana? Nah, itu salah. Ada sholat. Insya Allah Bu, kemana-mana di dalam apa ada mukena lintasnya, bukan make up semua di dunia. Jadi dia pergi pakai baju yang bisa baju itu sholat di mana tanpa mukena juga. Ini bisa semua baju ini dulu bisa sholat di mana ya dulu ya. Jadi kalau ke mall bertanya apa tadi Bu? Ada tempat sholat atau tidak? Bukan tempat makannya enak atau tidak. Kalau pergi pulang kampung dia belajar dulu bagaimana sholat di atas dibahas, bagaimana sholat duduk, ya, bagaimana tayamum dia belajar. Kemarin ibu-ibu dia nggak belajar, dia naik kapal ibu-ibu ya, dia tengok berdiri di sholat. Padahal di kapal itu ada duduk, diikuti matahari itu. Oh matahari sana ikut. Kapalnya belok dia pun belok juga. Nah, ini ibu-ibu berbahagia belajar, semua belajar. Siap sholat Bu? Sholatlah kamu sebelum kamu di sholat. Nah, bacalah Yasin sebelum dibacakan Yasin. Berdoalah sebelum didoa-doa. Nah, datanglah ke masjid, pergi wirid sebelum digotong ke masjid. Ibu ya. Tutuplah aurat ibu, tutup kain kafan. Satu Al-Fatihah untuk kita semua. Semoga Al-Fatihah ini Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa menjaga sholat kita sekeluarga. Mana tadi didoakan, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa Nabi Ibrahim sangat terkenal, ada dalam Al-Quran. Bagi siapa-siapa yang mau keluarganya bisa sholat, maka doanya dibawa terus. Ya Tuhanku, jadikan aku dan seluruh anak cucu keturunanku termasuk orang yang menjaga sholatnya. Surat Ibrahim ayat 40 ya Ibu ya. Surat Ibrahim ayat. Jadi amalan ibu sujud terakhir juga bagus. Bawa dalam doa. Surat apa Bu? Ibrahim ayat. Ini nanti keturunan ibu semua bisa sholat. Amin ya Allah. Kenapa mamanya itu doa? Apalagi di hujan doa lagi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Jadi Allah ngajar langsung kepada Nabi Ibrahim dan kita juga pedoman kita di seperti itu. Tengok anakku kemarin tak pernah sholat, sekarang sudah sholat dengan doa itu. Subuh-subuh dia bangunkan kita, ayah bangun subuh. Anakku subuh ternyata. Kekuatan doa. Semua hafal Bu sudah apa tadi Bu? Tambah satu doa di tahun ini sudah Ibrahim tadi. Bawa dalam sholat kita. Nggak pandai bahasa Arab, cukup bahasa Indo. Ya Allah, jadikan aku dan seluruh anak cucu keturunanku termasuk orang yang menjaga sholat. Semoga kita semua yang hadir hari ini anak cucu kita termasuk orang yang menjaga sholatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala